Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita dapat bertemu kembali untuk melanjutkan kajian kita sebagaimana biasa. Sholawat beriring salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita bersolawat kepada beliau, kita ini termasuk salah satu di antara umatnya yang mendapatkan syafaat di hari akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan dan saya hormati tuan-tuan guru, para ustadz, ustazah, muallim, muallimah, para jamaah, bapak, ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Malam hari ini kita melanjutkan kajian kita pembahasan tauhid dengan membaca kitab Sirajul Huda, yang insya Allah malam hari ini kita akan menuntaskan pembahasan sifat kalam. Ya, untuk mempersingkat waktu, silakan buka kitabnya di halaman ke-18. Baris ke-10 dari atas, di pinggir ya, sebelah kiri. Agak kita ulang sedikit ya. Baik, sudah ketemu halaman 18 baris ke-10 dari atas paling pinggir. Ibaratnya, maka adalah ia sifat yang satu, tetapi ia berbahagi-bahagi ia dengan diiktibar segala ta'alluqnya. Itu sudah halaman 18 baris ke-10 dari atas. Alatin halaman berapa? Tengok Pak Isa, agak kita ulang dikit biar nyambung. Nah, halaman 59 ya. Maka adalah ia sifat yang satu. Nah, ya, di tengah-tengah tuh ya. Sudah? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya mujibas sailin. Maka adalah ia, yaitu sifat kalam, sifat yang satu, tetapi ia berbahagi-bahagi ia dengan diiktibar segala ta'aluknya. Karena bahwasanya ia, maka ia ta'aluk dengan amar, artinya suruh, adalah amar namanya. Dan jika ta'aluk ia dengan nahi, artinya tegah, adalah ia nahyan namanya. Dan jika ta'aluk ia dengan wa'id, artinya janji, dengan beri pahala, adalah ia wa'id namanya. Ya, wa'dun ya. Ya kan? Dan begitulah sampai, lompat nggak saya bacanya? Pas ya. Dan begitulah sampai kemana-mana dikiaskan. Baik.
Pembahasan yang lalu sampai situ. Ya, dikatakan bahwasanya sifat kalam itu satu. Kenapa demikian? Karena zat Allah Esa, sifat-sifat Allah juga Esa, tidak berbilang. Seperti kudrot. Kudrot Allah itu satu. Esa, tidak berbilang. Maka bagi Allah tidak ada berat, tidak ada ringan. Sama berat dengan ringan. Kalau kita kan ada berat, ada ringan. Nah, demikian juga sifat kalamnya Allah. Kalam qadim yang ada pada zat Allah. Satu, tidak berbilang. Ya, tidak berbilang satu, Esa dia. Karena zat Allah Esa, sifat-sifat Allah juga Esa, tiada berbilang. Akan tetapi kalau ditinjau dari sisi ta'alluqnya, ya, dipandang dari sisi ta'alluq, maka dapat dipaham secara akal bahwa kalam itu terbahagi-bahagi. Ya, maksudnya dari sisi ta'alluq, bukan kalam Allah itu terbagi-bagi, enggak. Dari ta'alluqnya, ya, bukan dari zatiyahnya sifat itu, bukan. Ya, tapi dari apa? Ta'alluq. Dipandang dari sisi ta'alluqnya sifat kalam, maka sifat kalam itu terbahagi kepada bahagi-bahagi, sebagaimana yang disebut di dalam kitab. Yang pertama, ya, maka jika ditinjau dari sisi ta'alluqnya kalam dengan menuntut mengerjakan satu perbuatan, kalam qadim tadi, ya, secara makna menuntut untuk melakukan suatu perbuatan. Seperti apa misalnya? Sholat. Ya, sholat itu suatu yang dituntut melakukan, mengerjakan, atau sesuatu yang dituntut untuk meninggalkan, mengerjakan. Maka kalam yang seperti itu disebut amar namanya, perintah. Nah, paham ya? Ini yang pembahasan yang lalunya ini. Kita flashback sedikit ya supaya nyambung dia dengan pembahasan berikutnya. Itu yang pertama. Yang kedua, jika ditinjau dari sisi ta'alluqnya sifat kalam dengan tuntutan untuk meninggalkan sesuatu. Kalau tadi tuntutan untuk melakukan atau mengerjakan sesuatu seperti sholat, maka kalam qadim yang seperti itu disebut amar namanya, perintah. Nah, terkadang ya, jika ditinjau ta'alluqnya sifat kalam, ya, dari sisi tuntutan meninggalkan sesuatu, ya, seperti zina, tinggalkan, jangan dikerjakan. Itu nahyun namanya, nahi atau nahyun. Kalau di kitab nahyan, pokoknya larangan. Jadi kalam qadim itu secara makna ditinjau dari sisi ta'alluq, ada amar, ada nahi. Amar perintah, nahi adalah larangan. Bukan itu saja. Ya, jika ditinjau dari sisi ta'alluqnya sifat kalam, ya, dengan mengkisahkan kisah-kisah seperti Fir'aun melakukan perbuatan seperti ini dan seperti ini, berarti kan menceritakan, mengisahkan suatu kisah. Maka kalam yang tersebut disebut dengan khobar namanya. Yang pertama tadi apa? Amar. Yang kedua nahi. Yang ketiga khabar. Nah, kemudian apa lagi? Jika ditinjau dari sisi ta'alluqnya sifat kalam dengan bahwasanya orang yang berbuat taat dijanjikan Allah akan masuk ke dalam surga, maka kalam tersebut dinamakan wa'dun, ya, janji. Ya, udah berapa tuh? Kita ulang lagi. Amar, nahi, khobar, wa'dun. Ya. Kemudian jika ditinjau dari sisi ta'alluqnya sifat kalam, bahwa orang yang bermaksiat kepada Allah akan dimasukkan ke dalam neraka. Kalam yang seperti ini dinamakan wa'id
Ada wa'dun, janji, ada wa'id, ancaman. Jadi ulang sekali lagi. Karena ini terkait dengan ta'aluk-ta'aluknya nanti. Ya. Yang pertama tadi amar, perintah. Yang kedua nahi, larangan. Yang ketiga khobar, cerita-cerita, mengisahkan suatu kisah, hikayat-hikayat. Khobar namanya. Kemudian wa'dun, janji. Orang yang beramal soleh dijanjikan Allah surga. Kemudian wa'id, ancaman. Orang yang bermaksiat diancam dengan neraka. Sesungguhnya ditinjau dari sisi ta'aluk tidak terbatas pada yang 5 ini saja. Cuma yang selalu disebut di dalam kitab-kitab tauhid yang 5 ini aja. Ya, silakan kiaskan dengan yang itu. Ya, jadi nggak harus terbatas 5, paham ya? Ini ditinjau dari sisi ta'aluknya. Ya, kalau ditinjau, dipandang sifat kalam dari sisi ta'aluk, maka terbagi-bagi dia. Ada amar, ada nahi, ada khabar, ada wa'dun, ada wahid. Dan lain daripada itu. Dah, ingat ini ya. 5 ini tadi. Amar, itu perintah. Nahi, itu larangan. Khabar, itu kisah-kisah, cerita, hikayat. Wa'dun, janji. Wa'id, ancaman. Ya, ancaman neraka bagi pelaku maksiat. Sudah ingat ya? Amar, nahi, khobar, wa'dun, wa'id. Dah, kita baca lagi kitabnya. Dan bermula segala ta'aluk kalam yang tersebut itu ta'aluk tanjizi qadim, melainkan nahi melainkan amar dan nahi pada segala orang yang asy'ariyah. Makanya ingat yang 5 tadi. Ya, yang pertama tadi dari yang 5 apa? Amar, nahi, khobar, wa'dun, wa'id. 5. Dari yang 5 ini, ya, ta'aluknya sifat kalam jika dinisbahkan kepada selain amar dan nahi. Ya, jika dinisbahkan kepada selain amar dan nahi, maka ta'aluk itu dinamakan ta'aluk tanjizi qadim. Ya, keterkaitan yang bersifat qadim. Jadi 5 selain amar dan nahi. Berarti khobar, wa'dun, wa'id. Yang 3 ini ta'aluknya tanjizi qadim. Jelas? Makanya saya ulang tadi. Ya, dari yang 5 itu supaya duduk dia. Kalau langsung tanjizi qadim agak bingung. Ya, ingat 5. Ya, nggak banyaknya tuh. Ya, utang kita aja banyak, sering kita lupa kan itu kan. Ini 5 aja nih. Amar, nahi, khabar, wa'dun, wa'id. Dari 5 ini selain amar dan nahi berarti khabar, wa'dun, wa'id. Ta'aluknya ta'aluk tanjizi qadim. Ya, ta'aluknya ta'aluk tanjizi qadim, keterkaitan yang bersifat qadim. Nah, kemudian yang 3 tadi, apa yang 3 tadi itu yang tanjizi qadim? Khabar, wa'dun, wa'id. Semuanya itu ta'aluknya tanjizi qadim. Dalam arti apa? Sebelum terjadinya khobar itu, wa'dun itu, dan wa'id itu, kalam qadim Allah sudah terlebih dahulu menyebutkannya. Khobar tadi kan kisah. Ya, cerita, hikayat. Wa'dun adalah janji. Wa'id adalah ancaman. Sebelum terjadinya cerita yang dikisahkan itu, kalam qadimnya Allah Subhanahu wa taala sudah terlebih dahulu menyebutkannya sebelum terjadinya khobar, wa'dun, dan wa'id itu. Itulah makna tanjizi qadim. Bisa? Ya, mudah tuh masih ya. Masih mudah tuh kan? Belum juga. Kita ulang balik. Ya, polan-polan memang mengaji nih, jangan nondak copot khatam tapi tak paham. Biarlah mau khatam yang penting paham.
Ada berapa tadi ta'aluknya? Ada berapa tadi sifat kalam ditinjau dari ta'aluk? 5. Amar, perintah. Nahi, larangan. Khobar, cerita-cerita. Wa'dun, ya janji. Wa'id, ya ancaman. 5. Dari yang 5 ini, selain amar dan nahi, berarti khobar, wa'dun, wa'id. Ta'aluknya adalah ta'aluk tanjizi qadim. Maksudnya apa? Maksudnya sebelum yang 3 itu terjadi, ya, sebelum khobar, wa'dun, wa'id itu terjadi, sebelum yang 3 ini berlaku, kalam qadimnya Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutkan terlebih dahulu. Ya, paham ya? Akan yang 3 tadi. Misalnya menceritakan tentang Fir'aun, khobar kan? Sebelum terjadi kisah itu, kejadian itu, kalam qadimnya Allah Subhanahu wa taala sudah terlebih dahulu menyebutkannya. Itu yang dinamakan tanjizi qadim. Ya. Misalnya apa? Wa'dun, janji. Ya. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Orang yang beramal soleh dijanjikan surga. Sebelum orang-orang beramal soleh, kan gitu? Kan? Sebelum terjadi berarti kalam qadimnya Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutkannya terlebih dahulu. Bahwa orang yang beramal soleh akan dijanjikan surga sebelum adanya amal itu sendiri bahkan. Nah, itu yang namanya tanjizi qadim. Termasuk wa'id, ancaman. Ya, pelaku maksiat diancam dengan neraka. Sebelum terjadinya perbuatan maksiat itu, kalam qadim Allah Subhanahu wa taala sudah terlebih dahulu menyebutkannya. Nah, namanya tanjizi qadim. Jadi dari yang 5, selain amar dan nahi, yaitu khobar, wa'dun, wa'id, ta'aluknya adalah tanjizi qadim. Bisa? Insyaallah ya. Nah, kita baca lagi. No dia. Itu Asy'ariyah tadi ya, pendapat Asy'ariyah sampai situ tadi ya. Maka bagi tiap-tiap satu daripada keduanya, berarti amar dan nahi tadi, ya. Maka bagi tiap-tiap satu daripada keduanya, ta'aluk satu daripada keduanya, ta'aluk keduanya. Lompat saya baca. Lompat enggak kan? Saya ulang ya. Ini kocik nih tulisannya. Mato nih yang makin tak nampak. Maka, kalau lompat kasih tahu ya. Maka bagi tiap-tiap satu daripada keduanya, yaitu amar nahi tadi, ta'aluk satu daripada keduanya, ta'aluk keduanya qadim, yaitu ta'aluk keduanya dengan tiap-tiap mukallaf dahulu daripada ada mereka itu. Dan ta'aluk yang satu lagi, ta'aluk tanjizi hadis. Maka yaitu ta'aluk tiap-tiap satu daripada keduanya dengan tiap-tiap mukallaf kemudian daripada ada mereka itu. Bisa paham? Hah? Apa di situ? Ya. Lain sama yang di kitab ya. Nah, kalau yang dibaca tadi udah betul kan? Nah, gini tuh maksudnya. Simak elok-elok. Tadi ada berapa tadi? 5. Amar, nahi, khabar, wa'dun, wa'id. Yang pertama udah selesai tadi. Khabar, wa'dun, wa'id, ta'aluknya tanjizi qadim. Khalas, selesai yang 3. Amar kan belum masuk. Nahi belum masuk. Nah, simak baik-baik. Dan adapun ta'aluknya kalam, sifat kalam, jika dinisbahkan kepada yang 2 itu. Yang 2 itu maksudnya
amar dan nahi. Kan itu yang belum masuk tadi. Maka jika tidak disyaratkan keduanya, harus wujud perkara amar dan nahi tersebut, maka ta'aluk kalam seperti ini masuk juga tanjizi qadim. Saya ulang. Amar nahi. Amar perintah, nahi larangan. Adapun ta'aluknya sifat kalam jika dinisbatkan kepada amar dan nahi, kepada perintah dan larangan, apabila tidak disyaratkan keduanya harus wujud, ya, tidak disyaratkan keduanya harus wujud, harus terjadi. Nah, gitu, paham ya? Tidak disyaratkan harus wujud, tidak disyaratkan harus terjadi perkara amar dan nahi tersebut, maka itu ta'aluk tanjizi qadim juga. Bisa tidak disyaratkan terjadinya amar dan nahi tersebut. Artinya kalam qadim Allah memang udah menyebutkan, kan gitu. Tapi tidak disyaratkan menyebutkan amar nahi tadi. Udah disebutkan pada kalam qadim Allah amar nahi tadi, tapi tidak disyaratkan harus terjadi amar dan nahi itu. Maka amar dan nahi yang semisal itu dikelompokkan juga ta'aluk tanjizi qadim. Bisa? Insya Allah. Satu. Simak elok-elok nih. Nah, kalau enggak beli bodrek dulu. Ya, telan satu papan, ya. Nah, dah. Habis itu masuk rumah sakit, ya. Kenapa masuk rumah sakit? Ta'aluk itu bahasa kita fungsi, kalau mudahnya memahami. Ya, tugas lah. Ya, tugas. Kalau diartikan secara harfiah bahasa, hubungan. Tapi sebetulnya lebih ke tugas. Misalnya gini, sifat kudrot. Ta'aluk kudrot itu ta'aluk utamanya tanjizi hadis. Menjadikan sesuatu yang tiada menjadi ada, dan meniadakan yang ada menjadi tiada. Jadi kalau ditanya Allah punya sifat kudrot, punya. Apa sih tugasnya sifat kudrot? Al-ijadu wal-idamu, menjadikan dan meniadakan. Tugas itulah ta'aluk. Mudahnya itulah. Bisa nggak kira-kira? Allah punya sifat basor. Allah maha melihat. Maha melihat. Dengan apa Allah melihat? Dengan basornya. Apa tugasnya sifat basor? Melihat segala sesuatu. Tugasnya. Jadi ta'aluk bahasa mudahnya bisa dikatakan tugas. Hubungan. Ruangan ini terang. Sebab apa ruangan ini terang? Sebab cahaya lampu. Jadi terangnya ruangan ini berta'aluk dia dengan cahaya lampu. Andai tiada cahaya lampu, tiada pula didapat terang pada ruangan ini. Bisa? Nampak gambarannya itu ya? Ya. Terangkah ruangan ini? Jawab, terang. Dengan sebab apa dia terang? Sama ya, karena sebab cahaya lampu. Berarti terangnya ruangan ini berta'aluk dia dengan cahaya lampu. Andai tiada cahaya lampu, maka tiada didapat pula lah terang pada ruangan ini. Bisa tuh ya? Jadi fungsi ataupun hubungan. Ya, kalau dari definisi bisa, tapi makin poning. Ya, langsung contoh kita orang kasih. Itulah ta'aluk dia, hubungan ataupun tugas. Nah, tadi amar nahi tadi ya. Amar nahi, ya. Adapun ta'aluknya sifat kalam, hubungannya sifat kalam terhadap amar dan nahi, jika tidak disyaratkan terjadinya amar dan nahi tersebut, maka masih digolongkan tanjizi qadim. Jadi kalau ada yang nanya, kalau yang tiga tadi udah jelas, khobar, wa'dun, wa'id, itu udah jelas tanjizi qadim.
Nah, ketika ada yang bertanya, apakah amar nahi juga, apakah amar dan nahi bisa digolongkan juga tanjizi kodim? Pertanyaan begitu. Maka jawabannya bisa. Ya, ta'aluknya sifat kalam ya terhadap amar dan nahi jika tidak disyaratkan terjadinya ya amar nahi tersebut, tanjizi kodim juga itu amar dan nahi itu. Jika tidak disyaratkan wujud ya atau terjadinya perkara amar dan nahi tersebut. Satu. Yang kedua, jika disyaratkan, ini kita cerita apa tadi? Amar nahi, perintah dan larangan. Ya. Jika disyaratkan wujudnya akan perkara yang diperintah yaitu amar dan disyaratkan wujudnya terjadinya perkara yang dilarang yaitu nahi, maka keberadaan ta'aluknya kalam yang seperti ini terhadap yang kedua tadi, amar dan nahi, adalah ta'aluk suluhil qadim. Bisa? Gampang aja tuh ya membedakannya. Yalah, mau Ustaz gampang, kami poneng. Isi elok. Kita tadi bicara amar nahi. Khobar, wa'dun, wa'id, udah, tak usah dibahas, udah jelas. Tanjizi qadim. Tak ada permasalahan situ. Intaha. Ya, selesai berarti. Sekarang kita cerita amar nahi. Ya, saya ulang lagi. Adapun ta'aluknya sifat kalam terhadap amar dan nahi, jika tidak disyaratkan, tidak harus wujud, tidak harus terjadi amar dan nahi tersebut, maka ta'aluk kalam pada amar dan nahi seperti ini masih digolongkan tanjizi qadim. Tidak disyaratkan wujudnya, tidak harus terjadi. Nah, itu tanjizi qadim. Maka dibalik, kalau disyaratkan harus terjadi, harus wujud, bukan tanjizi qadim lagi, tapi jadi suluhil qadim. Kan udah kan? Kalau yang pertama amar dan nahi berta'aluk dengan sifat kalam, ya tanda kutipnya garis bawahi, tidak disyaratkan wujudnya amar dan nahi tersebut. Tidak disyaratkan terjadinya amar dan nahi tersebut. Itu tadi ta'aluk tanjizi qadim. Nah, kalau sekiranya amar dan nahi pada sifat kalam tadi disyaratkan wujud, iya, amar dan nahi tersebut pada sifat kalam ya disyaratkan wujud, disyaratkan terjadi. Apa yang disebut Allah pada kalam qadim tentang amar dan nahi, yang mana amar dan nahi itu mesti terjadi, harus terjadi, maka ta'aluknya jadi suluhil qadim. Enak memang bagi papan tulis itu ngejelaskannya, tapi udah nampaklah gambarannya ya. Kalau tidak disyaratkan wujud, ta'aluk apa? Tanjizi qadim. Kalau disyaratkan wujud, suluhil qadim. Nah, ya, nah itu maksudnya. Ya, suluhil qadim tapi mukallaf belum wujud. Itu yang di kitab kita itu tadi. Ya, belum adanya mukallaf. Mukallaf itu siapa? Kita. Jadi kalam qadim itu udah menyebutkan amar tadi, waqimus shalah misalnya secara makna. Atau sudah menyebutkan wala taqrabuz zina. Tapi orang yang dikhitab dengan amar nahi ini yaitu mukallaf belum wujud. Tapi ketika sudah wujud mesti terjadi amar dan nahi tadi berlaku pada diri mukallaf. Itulah suluhil qadim. Nampak tuh ya? Nampak apa samar atau memang gelap? Ya Allah, beri kita pemahaman ya Allah. Ya, beri kami pemahaman ya terhadap ilmunya ini. Nah, ini si ilmu tauhid apa ilmu kalam ini? Ilmu kalam ya, ilmu kalam. Sahabat Nabi nggak pening-pening kali ngaji tauhidnya kayak gini ya. Kita yang pening. Memang kita harus
Ya, karena kita nggak hidup lagi di zaman Nabi. Kalau mereka nggak perlu kali belajar seperti ini, karena gurunya langsung Nabi Muhammad. Ya, dengan mereka menyaksikan mukjizat di depan mata kepala mereka itu udah cukup untuk menjazamkan keyakinan mereka terhadap Allah dan Rasulullah. Nah, kalau kita ini kan tak melihat mukjizat Nabi, maka untuk menguatkan itu apa? Ini akal, ra'yun. Ra'yun, akal yang pijak, berpatokan tetap dengan nas Al-Quran dan hadis. Tidak seperti Mu'tazilah, ya, mendahulukan akal tapi menyalahi nas. Ya, tetap pakai akal. Tapi akal mereka itu justru menyelisih nas Al-Quran dan hadis. Itu Mu'tazilah. Nah, jadi Mu'tazilah dengan kita Ahlussunnah wal Jamaah mirip-mirip dikit. Ya, sama-sama apa? Mengedepankan akal. Hanya saja perbedaannya kalau Ahlussunnah wal Jamaah mengedepankan akal yang tetap bersumber kepada nas Al-Quran dan hadis. Nah, kalau Mu'tazilah, mereka mengedepankan akal, tapi justru pendapat mereka terhadap ilmu ketuhanan dengan akal tadi, justru banyak menyelisihi nas Al-Quran dan hadis. Itulah Mu'tazilah. Jadi ilmu kalam itu, titik pembahasannya dalil akli. Ya gitu ya. Cuma dalil akli ada yang bersesuaian dengan Al-Quran dan hadis, ada dalil-dalil akli yang justru tidak berkesesuaian dengan Al-Quran dan hadis. Nah, ilmu kalam yang kita pelajari Ahlussunnah wal Jamaah adalah dalil akal yang berkesesuaian dengan Al-Quran dan hadis. Jadi nggak usah takut sesat. Ya, kalau ada orang gini, riuh-riuh di masyarakat, aku nggak sanggup belajar sifat 20. Ya, nggak paham, ya, nggak bisa menangkap pikiranku katanya. Ya, makanya hati-hati kamu belajar sifat 20, bisa bikin gila. Kalau gurunya menjelaskannya paham, nggak gila awak, pintar awak. Ini yang menjelaskan pun tak paham. Cemana mau memahamkan orang lain? Itulah yang bisa bikin awak cakap-cakap sama pohon pisang. Paham kira-kira ya? Selama kita udah berapa lama kita ngaji Pak Isa? Syirjul Huda. Ya, 2 tahun lah anggap. Ada yang gila jemaah? Nggak ada kan? Sudah. Jadi nggak usah khawatir belajar sifat 20 katanya bisa bikin gila. Ya kalau gurunya nggak pandai menjelaskan, iya. Dia pun tak paham, cemana murid bisa paham. Mbak kata Imam Ghazali, cemana orang buta bisa menunjuki orang yang buta. Dah? Intermezzo udah cukup. Kita lanjut lagi. Ya, ini kalau dipres sekali, pening juga otak awak. Udah berapa tadi? 2 ya. 2. Yang kedua tadi amar dan nahi disyaratkan wujud dia. Ya. Khitab amar, khitab nahi terhadap mukallaf disyaratkan terjadi dia, wujud. Ya, di masa belum wujudnya si mukallaf. Artinya, misalnya perintah sholat, larangan berzina. Itu kan termasuk contoh amar nahi tidak? Contoh amar nahi. Untuk siapa hitopnya? Tuntutan itu. Untuk mukallaf kan, untuk kita. Nah, amar dan nahi tadi, perintah sholat dan larangan untuk berzina, itu hitopnya untuk mukallaf. Dan mesti terjadi. Tapi mukallafnya belum lagi wujud. Belum lagi ada, kitanya belum diciptakan Allah. Ya, tapi amar dan nahinya udah ada. Dan amar dan nahi tadi disyaratkan mesti terjadi kepada mukallaf tadi. Itulah namanya suluhil qadim. Itu yang di kitab itu tadi kan ada tuh disebut mukallaf. Udah berapa tuh? Suluhil qadim. Apa yang belum? Tanjizi hadis, ya. Nah, terakhir, dan jika ya telah wujud perkara amar dan nahi itu, ya, tadi kan amar nahi tadi disyaratkan terjadi wujud khitab amar nahi kepada mukallaf. Sebelum mukallafnya wujud, itu suluhil qadim. Akan tetapi khitab amar dan nahi tersebut
disyaratkan wujud pada mukallaf dan memang mukallafnya sudah ada, maka dinamakan tanjizi hadis. Bisa apa enggak ya? Saya ulang lagi ya dari awal ya. Gak apa-apa ngulang. Ya, ya. Baik. Janganlah tidur. Udah ulang makin nyenyak pula tidur. Ya, kiranya nggak capek menjelaskannya ini. Ya. Ya, kita ulang, sepakat ya. Nah, pelan-pelan. Sifat kalam tadi satu, esa, tidak berbilang. Tapi bila dipandang dari sisi ta'aluknya, sifat kalam, maka sifat kalam itu terbagi-bagi dari sisi ta'aluk. Apa saja dia? Itulah tadi. Ada amar, perintah. Ada nahi, larangan. Ada khabar. Ada wa'dun. Ada wa'id. 5. Untuk khabar. Untuk wa'dun. Untuk wa'id. Ya, ta'aluknya sifat kalam kepada yang 3 ini adalah ta'aluk tanjizi qadim. Sudah kan? Mudah kalau itu masih ya? Ya. Dalam arti apa? Sebelum terjadinya khabar, wa'dun, wa'id tersebut, kalam qadim yang ada pada zat Allah sudah menyebutkannya. Tanjizi qadim. Amar nggak masuk Ustaz. Nahi nggak masuk Ustaz. Ada bahasan khusus. Kalau ditanya tadi, amar dan nahi ada nggak tanjizi qadimnya? Simak baik-baik. Amar dan nahi ta'aluk kepada sifat kalam, ta'aluk sifat kalam kepada amar dan nahi, bila tidak disyaratkan wujudnya amar dan nahi tersebut pada diri mukallaf, ya, maka tanjizi qadim juga. Dah? Nah, yang berikutnya, sifat kalam ta'aluk kepada amar dan nahi disyaratkan wujudnya amar dan nahi tersebut pada dirinya mukallaf. Tapi si mukallafnya pun belum juga wujud. Belum ada. Tapi kalau sudah wujud, terjadi kan itu. Ini belum ada. Belum wujud si mukallafnya. Maka disebut suluhil qadim. Nah, ta'aluknya sifat kalam pada amar dan nahi disyaratkan terjadi, disyaratkan wujud, ya, pada dirinya mukallaf. Dan mukallafnya pun memang sudah wujud. Namanya tanjizi hadis. Kalau mukallafnya belum wujud, suluhil qadim. Ada kan mudahnya sebetulnya kan? Ya, udah, saya rasa udah paham lah itu. Jadi rincian-rincian ta'aluknya kalam, ada ta'aluk tanjizi qadim, ada ta'aluk suluhil qadim, ada ta'aluk tanjizi hadis, sebagaimana yang sudah dijelaskan. Ya, amar dan nahi disyaratkan terjadi pada diri mukallaf. Dan mukallafnya sudah wujud. Maka mukallafnya sholat, mukallafnya menghindari zina. Kan wajib terjadi setelah adanya mukallaf itu, setelah wujudnya mukallaf itu. Itulah namanya tanjizi hadis. Ya, nanti kalau mau dirinci lagi bisa. Tapi nanti ayolah, pandai kali nanti. Ya, nanti pada kitab yang lain saya rinci lagi lebih detail bisa. Ya, cuma untuk ini tahap ini dulu dipahami. Ya, paham ya? Ini dulu dipahami. Kalau udah paham ini nanti kita khatam Sirajul Huda, ngaji kitab yang lain, misalnya Aqidatun Najin itu saya rincikan lagi. Ya, suluhil qadim, apanya yang suluhi, apanya yang qadim. Tanjizi qadim, apanya yang tanjizi, apanya yang qadim. Tanjizi hadis, mana yang tanjizi, mana yang hadis. Kan gitu kan, perlu penjabaran, tapi nanti sajalah. Ya, nanti sajalah. Ibaratkan kan dokter, ya kan tahu kondisi pasien. Ini kalau dikasih satu papan bodrek meninggal ini. Udahlah satu aja lah dulu bodreknya. Paham maksudnya kan? Tapi si pasien ini pengen cepet sembuh. Ya, kan gitu kan? Maunya hati udahlah Ustadz. Nggak usah nanti-nanti. Jelaskan aja sekarang. Jangan ya. Bukan malah sembuh mati awak nanti udah. Pahami aja dulu tuh yang kita bahas itu dulu tadi. Bisa tuh ya? Jadi mengaji belajar tuh sabar-sabarlah kita. Kan begitu kan? Tanjizi qadim. Apanya yang tanjizi, apanya yang qadim? Di mananya?
Suluhil qadim. Mana yang suluhe, mana yang qadim. Tanjizi hadis. Udah tahulah kita tadi itu kan, tanjizi hadis itu begini. Yang mananya sih tanjizinya, yang mana yang hadisnya. Kalau kudro kan ada kita jelaskan itu. Suluhil qadim. Ya, kepatutan yang kodim, kepatutan yang suluhi itu yang begini, yang kodimnya itu begini, kan gitu dia. Nah, ini saya pending dulu. Ya, saya kasih obatnya 1 butir bodrek aja dulu. Ya, kalau 1 papan nanti malah overdosis. Ya, belajar itu santai dan ya slow aja. Ya, jangan terlalu maksa-maksa. Kita baca lagi. Mana tadi? Dan seperti dikatakan dan dinamakan kalam bagi sifat yang kodim, yang berdiri dengan zat Allah itu dinamakan pula kalam bagi segala lafaz yang kita baca ini. Dan daripadanya perkataan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, ma baina daftail mushafi kalamullahi ta'ala. Betul kan barisnya kan? Artinya barang yang antara 2 tepi mushaf itu kalam Allah, yakni makhluk. Al-Quran yang kita baca, ya, 2 mushaf itu kan, itu adalah makhluk. Tapi cukup dibahas itu di makom taklim. Kalau ada orang di warung kopi bertanya, Al-Quran itu makhluk apa kodim? Maka biar selamat jawab kodim. Yang warung kopi pula bertanya, Al-Quran ya baharu apa kodim? Ya, makhluk apa kodim? Tidak tempatnya. Tapi di makom taklim seperti ini, dikatakanlah Al-Quran yang kita baca adalah makhluk, baharu itu tidak mengapa. Ya, khusus di makom taklim. Ini dikatakan itu adalah makhluk. Baginya, bukan daripada karangan segala makhluk. Meskipun Al-Quran yang kita baca itu adalah makhluk, tapi bukan karangan makhluk. Bukan karangan Nabi Muhammad. Ada pula pesantren di Indramayu tuh. Pimpinannya udah, itulah tadi, mungkin makan 1 papan bodrek dia. Ya, apa kata dia? Al-Quran yang kita baca itu adalah kalamnya Nabi Muhammad. Makanya ada santrinya khutbah, ya kan? Apa kata santrinya? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim. Nauzubillahi min zalik. Ya. Kok nggak dibubarkan sih sama MUI? Heran kita orang. Mencari data fakta, orang udah fakta video itu, apa lagi? Nah, karena yang membackup-nya orang penting. Makanya belum ada yang berani nyenggol, ya. Itu aja intinya. Ya. Kalau ditanya, ya, kenapa nggak segera diproses pesantren itu? Ya, kenapa nggak segera diproses? Kami masih mencari fakta dan data. Video-video yang sudah tersebar luas banyak itu, salam alaihim itu apa bukan fakta? Apa bukan bukti? Ya, santrinya berkhutbah, apa katanya? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim. Berarti Al-Quran itu dianggapnya kalamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu apa kurang bukti? Ya, udah cepat aja, tutup aja itu. Nanti kalau umat Islam udah marah, demo, ribut, baru katanya umat Islam anarkis. Ya, awak sabar, nggak diproses-proses. Ya, ini jadi pelajaran untuk kita hadirin. Mondokkan anak, jangan cuma memandang dari fisik bangunan pesantren. Itu megah betul pesantrennya, 12.000 hektar. Ya, luasnya. Tapi kayak gitulah, masukkanlah ke sana. Punya anak, masukkan pondokkan ke sana. Jadi memondokkan anak kita jadi orang tua jangan cuma melihat fisik bangunan. Di Mustafawiyah Purba Baru, pendiri pesantrennya Syekh Mustafa Husain, lama belajar di Mekah, pulang dari Mekah balik ke Mandailing buat pesantren. Nama pesantrennya Mustafawiyah. Coba tengok pondoknya. Awak memondokkan anak situ bisa nggak jadi? Mau kayak gini pondok anak awak, sedih hati awak. Tapi pertanyaannya, sudah berapa banyak ulama yang lahir dari pesantren itu yang sudah tersebar luas di seluruh penjuru negeri? Nggak terhitung banyaknya. Ini membuktikan bangunan itu bukan faktor utama untuk keberhasilan anak yang
Mondok bangunan itu perlu memang untuk kenyamanan, tapi akan tetapi bukan itulah faktor utamanya. Ya, jadi faktor utamanya apa, Ustadz? Pesantren itu tengok siapa pimpinannya, siapa kiainya alim, soleh, itu yang penting. Ya, bukan dari bangunannya. Nah, itu dia. Makanya pesantren di Jawa itu kok ada yang gedung-gedung tinggi kali. Ya, kayak rumah-rumah gitu aja. Di Jawa-Jawa itu kadang ya nyewa-nyewa rumah. Ya, tapi banyak yang jadi kiai, jadi ulama. Nah, itu dia, berkah dia di situ dia. Nah, baik, itu satu contoh ya untuk orang tua ketika ingin memondokkan anak, jangan hanya memandang fisiknya bangunan. Nah, nanti seperti itu. Udah cantik-cantik salam awak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Salam alaihim ya. Bahasa Ibrani katanya. Besi Ibrani ya. Allahu Akbar. Nah, jadi yang jelasnya Al-Quran yang ada pada kita ini makhluk, tapi bukan buatan makhluk. Bolehnya mengucapkan itu hanya di makom taklim, di warung kopi, apalagi di pajak, di pasar, tak usah berkombo itu. Ya, cari bahasan yang lain. Ya, Al-Quran kodim apa baru? Nah, itu pula ya bahasan di warung kopi. Maka telah dikatakan oleh musannif. Siapa musannif? Siapa di sini? Imam Sanusi. Karena ini Sirajul Huda adalah syarah daripada kitab Matan Ummil Barohin yang disusun oleh Imam As-Sanusi. Maka dikatakan oleh musannif radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya kalam lafzi, yakni lafaz yang dibaca itu adalah dalil, dan kalam nafsi, yakni sifat yang berdiri dengan zat yang qadim adalah madlul. Jadi ada dua ya, ada kalam lafzi, ada kalam nafsi. Kalam lafzi itu apa? Itulah Al-Quran yang kita baca tuh, itu kalam lafzi namanya. Nah, kemudian kalam nafsi itu apa? Kalam qadim yang ada pada zat Allah, tidak berhuruf, tidak bersuara, tidak beri'rab, tidak berbina, tidak ada awalnya, tidak ada akhirnya, itu yang dinamakan kalam nafsi. Maka dikatakan di sini kalam lafzi itu adalah dalil dan kalam nafsi adalah madlul. Paham awak? Belum? Ya, kalam lafzi adalah dalil, kalam nafsi adalah madlul. Simak elok-elok. Ada dalil, ada madlul. Dalil itu berasal dari kata dalla yadullu dalalatan. Ya, dalil asal katanya adalah dalla yadullu dalalatan. Kalau dalam ilmu shorof, artinya apa? Menunjukkan. Nah, itu dalil, menunjukkan. Madlul, apa madlul? Madlul adalah sesuatu yang ditunjukkan oleh dalil. Madlul ya, sesuatu yang ditunjukkan oleh dalil. Jadi dalil itu menunjukkan sesuatu. Madlul yang ditunjuk oleh dalil. Maka kalau kita kaitkan kalam lafzi dengan kalam nafsi, sebagaimana di kitab Sirajul Huda dikatakan kalam lafzi adalah dalil, kalam nafsi madlul. Bagaimana menjelaskannya? Sebagaimana definisinya tadi, dalil adalah menunjukkan sesuatu, madlul ya sesuatu yang ditunjukkan oleh dalil. Maka kalau begitu pemahamannya bagaimana? Kalam lafzi dalil, kalam nafsi madlul. Al-Quran yang ada pada kita berupa mushaf ya adalah menunjukkan makna kalam qadim yang ada pada zat Allah. Kan simpel aja ya sebetulnya. Al-Quran yang ada pada kita berupa mushaf menunjukkan sebahagian makna kalam qadim yang ada pada zat Allah. Kan cocok. Al-Quran kita dalil,
menunjukkan sesuatu. Apa yang ditunjukkan? Makna madlul, yaitu makna kalam qadim yang ada pada zat Allah. Bisa ya? Nah, jadi nanti waktu menerangkan, misalnya ya Ustadz-Ustadz, tuan guru sekalian mau ngajar kitab Sirajul Huda nih, ya, kalam lafzi itu dalil, kalam nafsi itu madlul. Nah, gitu aja penjelasannya, sederhana aja. Ya, Al-Quran yang ada pada kita berupa mushaf menunjukkan ia akan makna kalam qadim yang ada pada zat Allah. Jadi pada Al-Quran yang kita baca ada makna yang serupa dengan makna kalam qadim yang ada pada zat Allah. Jadi Al-Quran kita yang kita baca itu dalil, kalam qadim yang ada pada zat Allah itu adalah madlul. Dari sisi mananya? Jawab. Dari sisi mananya? Makna. Kan udah simpel aja. Ya, Al-Quran menunjukkan dalil bagi madlul yang ada pada kalam qadim. Dari sisi apanya? Huruf-hurufnya. Ya, kalam qadim tidak berhuruf, ya, dari sisi makna. Jadi Al-Quran yang kita baca adalah mengandung makna sebagian kalam qadim yang ada pada zat Allah. Jadi dalil dan madlul dari sisi makna, bukan dari sisi huruf-hurufnya. Karena kalam qadim tidak berhuruf. Bisa ya? Insyaallah. Udah jam 10 aja udah. Ojok lagi. Biar kita habiskan sifat kalam nih. Biar tuh ada mau tanya. Mana dia? Tetapi itu, tetapi pula ya, yang tahqiq, tetapi kaul. Ya, tetapi kaul yang tahqiq bahwasanya Quran dan Taurat dan Injil dan lainnya daripada segala kitab itu. Ya, di sini lain tulisannya kita, ya kan? Di situ kutubun, ya, itu jamak dari kitab-kitab. Jadi salah tuh ya. Yang di Arab Melayu, jempa Isa, pulpen, minta ya. Kutubun ya. Kitab murah pula, biasalah kalau ada salah cetak. Ini terbalik, kitab dah bagus, pemahaman awak yang salah cetak. Ya, jangan sampai itu begitu. Ini tak apa kitab yang salah cetak tapi pemahamannya botol, kan itu kan? Kita ulang lagi. Pada segala kutubun, maksudnya kitab-kitab, menjadi dalil atas makna yang ditunjukkan akan dia oleh sifat yang qadim. Itu yang kita jelaskan tadi. Jadi Al-Quran bukan hanya Al-Quran. Semua kitab-kitab suci yang turun ke dunia, Al-Quran, Taurat, Zabur, Injil, ya, itu menjadi dalil atas madlul. Madlulnya adalah kalam qadim yang ada pada zat Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada Al-Quran, Taurat, Zabur, Injil ada makna yang serupa dengan makna kalam qadim yang ada pada zat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita paham daripada yang demikian itu bahwasanya keduanya dalil atas makna, maka demikian makna itu madlul keduanya. Kan itu tadi, kalam qadim itu madlul, yang dalil adalah Taurat, Zabur, Injil dan Al-Quran. Dipahamkan daripada keduanya, maka apabila engkau dengar ya akan firman Allah Ta'ala, wala taqrabu zina, yakni jangan kamu hampir akan zina. Niscaya engkau fahamkan daripadanya akan tegah. Ya, ayat itu kita pahami melarang, mencegah daripada menghampir akan zina. Ya, maknanya apa? Jangan kau dekati zina, larangan untuk mendekati zina. Dan jikalau dibuka Allah Ta'ala akan hijab antara engkau dan antaranya, antara sifat kalam tadi, kalam qadim yang ada pada zat Allah, niscaya engkau paham pula daripada sifat yang qadim itu akan demikian. Di Al-Quran yang kita baca yang berupa mushaf ada tertulis ayat wala taqrabuz zina.
Secara maknanya apa? Larangan untuk mendekati zina. Makna itu kan tak berhuruf kan? Ya, makna tidak berhuruf, tidak berawal, tidak beri'rab, tidak bersuara. Secara makna sama dengan makna yang ada pada kalam qadim, yang ada pada zat Allah. Artinya, kalau dibuka Allah hijab dari kita, ya, maka kita dapat memahami dari kalam qadim Allah Subhanahu wa taala makna yang sama dengan wala taqrabuz zina. Jangan kita ngayalnya gini. Al-Qur'an yang tertulis tulisannya wala taqrabuz zina. Kita hayalkan kalam qadim tulisan juga wala taqrabuz zina. Bukan. Makna tidak berhuruf. Jadi yang tertulis di mushaf-mushaf ada tulisannya wala taqrabuz zina. Di pada kalam qadim secara makna secara makna pada kalam qadim yang ada pada zat Allah itu bukan berupa huruf ya, bukan berupa tulisan, secara makna ada makna yang sama dengan tulisan wala taqrabuz zina. Jadi jangan kita menghayal gitu. Al-Qur'an yang ada pada kita tertulis wala taqrabuz zina, sama dengan kalam qadim. Oh, kalam qadim itu ada tulisannya juga wala taqrabuz zina. Berarti ini orang nggak paham betul, memang udah mau hatam sifat kalam, tak paham juga dia tentang kalam. Jangan dihayalkan begitu. Kemarin makanya nanya apa? Dialog Tuhan dengan Nabi Musa ya. Nah, itu ya kan pertanyaannya kan. Nah, jadi dialognya Allah Ta'ala dengan Nabi Musa ini Masya Allah. Ya, Nabi Musa ini termasuk di antara Nabi yang paling sering berkalam dengan Allah. Ya, apa gelarnya? Nabi Musa. Ya, nah, gelarnya aja sudah itu. Kenapa? Ada masalah apapun ngadu ke Allah. Ini patut dicontoh. Sampai ada suatu kisah. Nabi Musa pernah sakit gigi. Urusan sakit gigi aja Nabi Musa ngadu ke Allah. Paham tuh? Urusan sakit gigi Nabi Musa ngadu ke Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, aku sakit gigi. Apa obatnya? Maka Allah Ta'ala berkalam dengan Nabi Musa. Nanti ya kita bahas. Gimana Allah berkalam dengan Nabi Musa, nanti kita bahas. Apa kalam Allah kepada Nabi Musa? Ya Musa, kau carilah rumput jenis ini, jenis ini. Kalau nggak salah rumput gajah di tempat kita. Ya, kau masukkan rumput gajah itu ke dalam gigimu yang berlubang. Itulah kalam Allah kepada Nabi Musa alaihissalam. Dibuat oleh Nabi Musa sehat sakit giginya. Esok-esoklah berapa waktu kemudian kumat. Nabi Musa nggak lagi ngadu ke Allah Ta'ala. Ya, langsung aja yang kemarin lalu sakit gigi aku dibagi Tuhan obatnya rumput. Nah, udahlah ini kumat, udahlah nggak usah lah kepala ngadu-ngadu ke Allah Ta'ala. Ternyata Allah tuh seneng kalau kita mengadukan setiap permasalahan kita kepada Allah. Itu hikmahnya. Ya, akhirnya Nabi Musa nggak ngadu ke Allah Ta'ala, dibuat sendiri obatnya dari rumput. Ya, nggak sembuh. Karena nggak sembuh makin sakit, baru Nabi Musa ngadu. Ya Allah, aku sakit gigi lagi, kumat. Obat yang kemarin udah ku buat tak sembuh. Apa kata Allah Ta'ala berkalam kepada Nabi Musa? Wahai Musa, yang pertama tuh kau mengadu kepadaku betul-betul berhajat kepadaku, tidak berhajat kepada selainku. Kali kedua kau sakit gigi, kau tak mengadu kepadaku dan kau berhajat kepada selainku. Ya, makanya tak sembuh. Jadi inti pelajarannya apa? Allah tuh senang diajak dialog. Tapi jangan kau cakap-cakap sendiri. Ya Allah, ya begini-begini. Nanti dituduh orang, itulah kan gara-gara ngaji sifat 20. Itu juga yang kono, ngaji juga yang salah. Ya, ngadu maksudnya ya dalam hati berdoa kan itu. Ya, jangan seolah-olah kayak kita dialog sesama kita gitu, ndak, bukan gitu maksudnya. Setiap permasalahan problem kehidupan yang kita hadapi, adukanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Allah senang kalau ada hambanya mengadukan setiap problematika hidup yang dia hadapi kepada Allah. Sebagaimana Nabi Musa. Ya, jadi Tuhan itu sangat senang diajak dialog. Walau kita nggak bisa memahami kalamnya Allah. Kan gitu kan ya? Nggak bisa. Tapi Allah paham apa yang kita minta. Apa yang kita adukan. Ini pelajaran penting. Kalau ketemu problematika di dalam kehidupan, adukan dulu kepada Allah, baru kita cari solusi kepada manusia. Paham ya? Supaya hati nggak kecewa. Nah, itu dia. Jadi, Nabi yang paling sering berdialog dengan Allah Ta'ala secara langsung adalah Nabi Musa alaihissalam.
Nah sekarang yang jadi persoalan, Nabi Musa alaihissalam berdialog langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana itu termaktub di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 164. Allah Ta'ala berfirman, wa kallamallahu Musa taklima. Ya, bahwa Musa itu ya berdialog secara langsung. Ya, enggak pakai perantara. Ya, tidak pakai perantara, langsung berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Nabi Musa alaihissalam. Nah, pertanyaannya bagaimana dialog Allah? Ya, bagaimana terjadinya dialog Allah kepada Nabi Musa? Karena Nabi Musa dialognya nggak melalui perantara, semisal melalui malaikat Jibril, nggak, langsung berdialog. Sebagaimana yang kita bahas ya pada pembahasan yang lalu, Allah letakkan makna kalam kodim ke dalam hati Nabi Musa. Ya, berhuruf enggak dia? Enggak. Nah, dengan kalam kodim yang Allah letakkan ke dalam hati Nabi Musa paham maksud kalam kodim itu. Maka dikerjakanlah oleh Nabi Musa. Nah, gitu cara memahaminya. Bukan dialog Nabi Musa kepada Allah itu jangan kita pahami sebagaimana dialog kita dengan sesama kita. Didengar dulu baru paham. Sementara kalam kodim tidak bersuara, tidak berhuruf. Jadi bukan begitu. Didengar baru dipaham, bukan. Tapi kalam kodim Allah Ta'ala, Allah letakkan ke dalam hati Nabi Musa alaihissalam. Maka dengan kalam kodim yang ada di dalam hati Nabi Musa pun memahami makna kalam kodim itu. Nah, jadi bukan kayak saya dialog dengan Pak Isa. Ya, Bilo siap ngaji nih Pak Isa. Udahlah, udah siap, udah ponding nih Ustaz. Paham saya, tapi paham saya setelah saya dengar. Itu kalamnya baharu. Kalam Allah tuh tak macam tuh. Ya, udah ya, bisa paham ya? Udah dapat ya jawabannya dari pertanyaan yang lalu. Memang betul, Nabi Musa berkalam langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa perantara, langsung dengan Allah Ta'ala. Bagaimana cara memahami Nabi Musa? Kalau memang kalam kodim itu tak bersuara, tak berhuruf, bagaimana Nabi Musa memahami kalam kodim Allah? Itu tadi seperti wahyu yang turun kepada Nabi Muhammad, ya, Sallallahu Alaihi Wasallam, masuk ke dalam hatinya Nabi Muhammad, maka dari situ Nabi Muhammad memahami. Ya, makanya yang pimpinan pondok pesantren itu mengatakan itu kalam Nabi Muhammad. Di situ dia, ya, kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam fil Quranil Karim katanya. Ya, karena itu proses nuzulul Qurannya seperti itu. Makanya belajarlah tauhid betul-betul supaya tidak salah pemahaman. Ya, jadi intinya dialog Nabi Musa kepada Nabi Muhammad kepada Allah Subhanahu Wa Taala bukan seperti dialog kita dengan sesama kita. Yang kita paham setelah kita dengar. Didengar baru paham. Kan itu. Itu dialognya kita. Kalau Allah dengan Nabi Musa tidak seperti itu. Kalam kodim secara makna masuk ke dalam hatinya Nabi Musa alaihissalam. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Oh, bukan berarti udah selesai. Sedikit lagi nih. Ya. Maksudnya wallahu a'lam bishawabnya itu masalah kalam Nabi Musa tadi. Kalau udah senang, udah terdengar wallahu a'lam, mata pun tuh cegak balik. Ya, waktu menjelaskan terkatup mata tuh. Ya, begitu dengar wallahu a'lam bishawab, wah, cegak mata tuh lagi. Ya, masya Allah, tabarakallah. Dah, nah, jadi tauhid ini agak ya begitulah, jangan serius-serius sekali. Ya, nanti ngantuk. Mana tadi, Pak Isa? Maka nyatalah daripada yang demikian itu bahwasanya madlul sifat yang kodim itu jua madlul kalam yang labzi. Itu juga lah kembalinya. Ya, jadi kalam labzi itu dalil bagi madlul yaitu kalam nafsi. Maka Al-Quran yang ada pada kita berupa mushaf wajib nggak kita muliakan? Wajib nggak kita muliakan? Wajib nggak kita muliakan? Wajib. Kenapa? Secara makna menjadi dalil akan madlul bagi kalam labzi. Itulah kalau bahasa tauhidnya gitu. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini baru asli. Wallahu a'lam bishawabnya. Nanti kita sambung pembahasan berikutnya sifat maknawiyah. Barangkali itu kalau belum paham diulang-ulang nanti streamingnya.
ya, atau dari Kim TV, nanti diulang-ulang rekamannya. Semoga saya doakan kita semua diberi pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pemahaman yang lurus dan benar. Amin ya rabbal alamin. Saya kembalikan kepada moderator.